Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari CGP Angkatan 8 dari Jakarta Utara. Di sini kami akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Ahmad Herudin dari SDN Pademangan Barat 11. Saya berperan sebagai observer. Saya Putu Nuryanto dari SMP Negeri 129 Jakarta. Saya berperan sebagai coach. Saya Zainul Arifin dari SDN Ancol 01 Pagi. Saya berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Zainul. Waalaikumsalam Pak Udin. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Pak, sebelum kita melakukan coaching ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dahulu. Pertama, saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, bagaimana Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot atau belum? Dan bagaimana coachee menanggapi pertanyaan dari coachnya, dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Bapak, apakah kompetensi yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Tentunya mendengarkan aktif ya Pak. Terus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk proses coaching saya nantinya, sehingga coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya. Baik Pak, dari ketiga kompetensi yang Bapak sampaikan, kira-kira kompetensi bagian mana yang secara spesifik akan Bapak kembangkan? Yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Jika jadi ada dua ya Pak. Ya. Pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan ini Pak? Jadi saya menginginkan agar coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya Pak tentunya. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coachingnya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Demikian dulu pra observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan proses coachingnya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Zainul. Waalaikumsalam Pak Putut. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana sendiri Pak Putut? Alhamdulillah baik juga Pak Zainul. Dengar-dengar Pak Zainul ada yang mau disampaikan atau diceritakan hari ini? Betul Pak, saya ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan pekerjaan saya Pak. Baik Pak Zainul, tapi maaf ya, saya cuma punya waktu sebentar. Jadi mungkin sekitar 15-20 menit. Jika begitu, apa yang Bapak mau sampaikan? Jadi begini Pak, ini terkait dengan proses pembelajaran yang ada di sekolah saya Pak. Bagaimana proses pembelajaran dari rekan-rekan guru? Masih seperti dulu, tidak ada dari rekan-rekan guru yang masih tidak ada perubahan seperti itu loh Pak. Padahal sekarang sudah masuk era digital dan serba canggih, namun masih menggunakan metode konvensional saja seperti ceramah di kelas. Jadi guru-guru tidak mengikuti perkembangan zaman seperti itu loh Pak. Baik Pak, jadi jika saya amati pembelajaran dari rekan-rekan guru memang masih kurang bervariatif, masih menggunakan cara-cara yang konvensional. Betul Pak, kurang bervariatif dari media pembelajaran ataupun proses pembelajarannya yang masih menggunakan model yang lama seperti itu Pak. Terus dari percakapan hari ini, apa yang ingin Bapak harapkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mengharapkan adanya perubahan dalam proses pembelajaran di sekolah saya Pak. Jadi yang ingin Bapak harapkan untuk adanya perubahan, kira-kira perubahan seperti apa yang Bapak inginkan?
Saya ingin melihat adanya perubahan, misalnya dalam metode penyampaian materi, model pembelajaran yang bervariatif, dan bisa juga memanfaatkan berbagai aplikasi pembelajaran seperti WordWalk, quizzes, atau membuat presentasi PowerPoint. Itu juga sudah lebih baik daripada hanya ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi supaya lebih bervariasi saja seperti itu loh Pak. Dari pembelajaran yang menggunakan berbagai media tadi, yang Bapak sampaikan tadi, Ya. itu kondisi yang ideal kira-kira di level 10. Kira-kira di sekolah Pak Jainul, itu pada level berapa? Mungkin di level 6 sepertinya Pak. Karena masih banyak guru yang menggunakan metode ceramah dan juga pembelajarannya kurang bervariatif seperti itu. Kalau begitu memang masih perlu ditingkatkan ya sampai level berapa nanti kira-kira Pak Jainul yang akan rencanakan adanya perubahan yang lebih bervariatif lagi. Ya mungkin kira-kira di level 8 sepertinya ya Pak. Walaupun itu terbilang cukup tinggi, tapi karena untuk menaikkan ke level yang lebih tingginya lagi rasanya sulit karena banyak guru-guru senior yang masih memegang erat budaya pengajaran dengan model lama seperti itu Pak. Terus kira-kira usaha apa yang akan dilakukan untuk menaikkan level dari level 6 tadi ya ke level 8? Mungkin bisa dilakukan dengan kegiatan pendampingan individu ataupun mentoring gitu loh Pak dengan saya. Kalau selain kegiatan mentoring atau pendampingan, mungkin ada strategi lain yang Bapak lakukan? Ya mungkin saja bisa mengadakan workshop atau pelatihan-pelatihan yang diadakan sekolah mengenai metode-metode pembelajaran yang menarik dan bervariatif seperti itu Pak. Terus dari berbagai upaya tadi atau rencana tadi, kira-kira yang bisa dilakukan paling cepat yang mana ya? Kira-kira kemungkinan mentoring Pak yang bisa dilakukan secara cepat karena bila pelatihan kan harus menyiapkan berbagai hal seperti perencanaan, waktunya, biayanya, dan persiapannya. Sementara mentoring dapat saya lakukan kapan saja seperti itu. Terus untuk kegiatan mentoring, kira-kira Bapak perlu bantuan siapa nih? Untuk kegiatan mentoring tentunya saya bisa meminta bantuan kepada rekan guru saya yang tentunya menguasai IT ya Pak, atau yang terbiasa menggunakan berbagai media pembelajaran. Seperti itu Pak. Artinya dalam pelaksanaan mentoring nanti ada kolaborasi tentunya dengan rekan banyak dengan guru-guru yang lainnya. Kira-kira kapan kegiatan bisa dilaksanakan? Semoga secepatnya Pak, bisa pekan depan. Saya akan berkoordinasi dulu dan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah dan juga rekan guru di sekolah Pak. Baik Pak ya, jadi Bapak sudah punya gambaran rencana ya. Dari percakapan kita, apakah yang telah Bapak dapatkan? Saya mendapatkan gambaran di mana terjadinya perubahan di sekolah saya dengan adanya kegiatan mentoring dibantu dengan rekan yang lain yang memiliki keahlian di bidang IT. Jadi artinya Pak Jainul itu sudah punya gambaran ya. Betul. Untuk membuat pembelajaran yang bervariatif. Saya tunggu Pak ya, saya tunggu hasilnya pekan depan. Ya Pak. Saya sudah dengan sabar Ya. mendengar cerita dari Pak Zainul karena keterbatasan waktu. Mohon maaf ini Ya. cukup sampai di sini ya Pak ya. Semoga rencana Pak Zainul untuk melakukan mentoring dapat berjalan dengan lancar. Ya, saya juga berterima kasih kepada Bapak atas waktunya dan yang sudah mau mendengarkan saya dan apa yang akan saya lakukan nantinya untuk saya lakukan demi perubahan yang lebih baik lagi untuk diri saya dan juga guru-guru di sekolah saya. Baik Pak Zainul ya, sampai ketemu lain waktu. Saya kira cukup ya. Terima kasih Pak Zainul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Putut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Udin. Pak Putut, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Zainul. Iya benar Pak. Yang pertama, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa hal terkait proses coaching tadi Pak. Yang pertama, apa saja yang telah dilakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian Pak? Saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Ya Pak. Ya. Terus menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga
alur tersebut bisa menggali coach untuk menyampaikan masalah dan menemukan solusinya, Pak. Baik Pak, sebagai observer, saya mengamati bahwa proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Pak Putut juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan sehingga Pak Zainul bisa mencari solusinya. Dan coaching tadi juga sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coach. Pertanyaan terakhir Pak dari saya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan proses coaching tadi Pak? Tentunya saya akan berusaha memahami lagi proses coaching dengan alur Tirta sehingga saya dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi, Pak. Baik Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Oke Pak, demikian observasi hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.